Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Anas, mahasiswa pasca sarjana Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya. Di sini akan mencoba untuk memaparkan tentang studi kasus saya tentang pencapaian Sustainable Development Goals tujuan kelima, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Studi kasus dilakukan di Tenganan Pegeringsingan, Bali. Kegiatan ini ditujukan untuk menganalisis pencapaian tujuan Sustainable Development Goals, khususnya pada tujuan kelima, pada beberapa indikator. Dalam membahas tentang pencapaian Sustainable Development Goals, tentunya kita tidak akan lepas dari adanya indikator-indikator pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya pada tujuan kelima. Nah, dalam dalam paparan ini tidak akan dibahas keseluruhan pencapaian indikator dalam Sustainable Development Goals, namun hanya akan dibahas beberapa indikator yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Nah, studi kasus dilakukan untuk menggali data-data kualitatif tentang pemberdayaan perempuan. Penggalian data dilakukan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan telah dokumen. Wawancara dilakukan untuk menggali persepsi masyarakat, menggali persepsi perempuan tentang pencapaian tujuan Sustainable Development Goals, khususnya beberapa indikator ini. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana lingkungan masyarakat, bagaimana aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pencapaian Sustainable Development Goals. Sementara telah dokumen digunakan untuk mengkaji regulasi-regulasi, hukum-hukum yang berkaitan dengan pencapaian pencapaian tujuan Sustainable Development Goals, yaitu tujuan ke-5. Nah, dalam dalam pembahasan ini hanya akan dibahas beberapa indikator, mulai dari ketersediaan kerangka hukum, proporsi kursi yang diduduki perempuan dalam parlemen, kemudian proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial, kemudian regulasi yang menjamin hak akses setara terhadap pelayanan informasi dan pendidikan berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Kemudian proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak akses atas tanah pertanian dan proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik yang memiliki hak atas tanah pertanian dan ketersediaan kerangka hukum termasuk hukum adat yang menjamin persamaan hak atas perempuan dan laki-laki berkaitan dengan kepemilikan tanah. Berkaitan dengan ketersediaan kerangka hukum dan kepemilikan tanah, dan kerangka hukum adat dalam kepemilikan tanah pada masyarakat Tenganan Pegeringsingan sudah terdapat beberapa aturan yang mengatur hal tersebut. Secara nasional di Indonesia, ketersediaan kerangka hukum pencapaian kesetaraan gender sebenarnya sudah diatur dan dilandasi dengan beberapa landasan hukum sebagai berikut, mulai dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dilanjut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Convention on Economic, Social, and Cultural Right. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi Convention the Right of Person with Disabilities. Kemudian keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Right of the Child. Dalam aturan-aturan ini
pada dasarnya sudah tercantum eh, harapan-harapan kesetaraan gender. Nah, lalu bagaimana dengan masyarakat Tenganan Pegeringsingan? Masyarakat Tenganan Pegeringsingan sebelum adanya hukum-hukum ini sudah memiliki hukum adat tersendiri. Hukum adat di Bali dikenal dengan istilah awik-awik. Nah, di Tenganan Pegeringsingan, awik-awik ini mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Tenganan Pegeringsingan, mulai dari masih kecil sampai meninggal. Termasuk di dalamnya nanti adalah berkaitan dengan kepemilikan tanah, posisi perempuan dalam adat, dan eh, posisi perempuan dalam kepemilikan tanah. Nah, hukum adat atau awik-awik ini dalam mengatur tentang kepemilikan tanah menyebutkan bahwa setiap tanah yang ada di Tenganan Pegeringsingan merupakan tanah adat. Nah, tanah adat merupakan kepemilikan desa adat. Jadi tidak ada kepemilikan personal terhadap tanah, ya, tanah yang ada di adat. Oleh karena itu, setiap warga berhak mengelola tanah adat sesuai dengan bagiannya dengan tetap memberikan pajak kepada desa adat. Pajak dalam hal ini bukan diartikan iuran rutin seperti yang terjadi pada pajak secara nasional. Namun pajak ini merupakan pajak hasil bumi yang mana nanti diberikan kepada adat ketika masyarakat sudah panen, sudah panen dari pertaniannya. Oleh karena itu eh, setiap warga memiliki hak atas pengelolaan tanah. Kemudian di dalam hukum awik-awik ini juga menyebutkan bahwa setiap laki-laki dan perempuan berhak memiliki rumah dan pekarangannya untuk tempat tinggal. Nah, dalam dalam kepercayaan adat Tenganan Pegeringsingan, dalam satu rumah tidak boleh ditinggali lebih dari satu keluarga. Oleh karena itu, ketika nanti masyarakat ketika anak dari Tenganan Pegeringsingan menikah, adat wajib menyediakan lahan dan rumah atau untuk tempat tinggal masyarakat, untuk tempat tinggal anak yang sudah menikah tersebut, orang yang sudah menikah tersebut. Nah, oleh karena itu, setiap laki-laki dan perempuan di Tenganan Pegeringsingan memiliki hak untuk memiliki tempat tinggal. Jadi sama-sama memiliki hak tempat tinggal. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang belum menikah atau masyarakat yang sudah ditinggal meninggal oleh pasangannya, khususnya perempuan yang sudah ditinggal meninggal oleh eh, suaminya. Nah, dalam kasus tersebut, berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa jika anak, baik itu laki-laki maupun perempuan yang ditinggal oleh keluarganya meninggal, akan tetap memiliki hak untuk menempati pekarangan tersebut. Lalu bagaimana dengan istri yang sudah ditinggalkan suaminya? Istri yang sudah ditinggalkan suaminya tetap memiliki hak atas tanah yang ditinggalinya. Jadi sampai meninggal. Karena hak itu diberikan oleh adat ke setiap masyarakatnya untuk menempati dan mengelola tanah tersebut sampai kepada sepeninggalnya orang tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ketersediaan kerangka hukum untuk kepemilikan tanah adat, ini nanti juga dibahas dalam kesetaraan hak dalam kepemilikan tanah pertanian dan tanah adat, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesetaraan dalam eh, kepemilikan tanah berdasarkan adat.
Kemudian pada indikator selanjutnya ada tentang proporsi waktu yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Mungkin dalam hal ini akan saya jelaskan sedikit tentang latar belakang masyarakat Tenganan Pegeringsingan. Masyarakat Tenganan Pegeringsingan merupakan masyarakat pada asalnya sesuai dengan cerita dari masyarakat bahwa masyarakat Tenganan Pegeringsingan merupakan masyarakat keturunan kesatria yang kemudian berpindah ke daerah Tenganan di daerah Manggis, Karangasem dan membentuk sebuah pemukiman kesatria. Nah, dalam periode waktunya, dalam perubahannya, masyarakat yang aslinya keturunan kesatria tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mulai membentuk eh, masyarakat pertanian, yang mana perempuan dalam pemahaman masyarakat Tenganan Pegeringsingan, perempuan diarahkan ke urusan dapur, sementara laki-laki diarahkan untuk mencari nafkah. Nah, dalam hukum adat hal ini dituliskan dalam hukum adat bahwa perempuan diarahkan untuk bekerja di dapur dan laki-laki mencari nafkah. Oleh karena itu, dalam upacara-upacara adat menunjukkan bahwa eh, dalam upacara-upacara adat menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan perempuan itu diarahkan untuk pengelolaan upacara adat, yaitu mulai dari memasak dan seterusnya. Namun untuk laki-laki, upacara adat diarahkan ke pertanian, yaitu ke sawah, ke tegal, sehingga nanti menggambarkan bahwa perempuan diarahkan ke pekerjaan dapur dan laki-laki mencari nafkah. Dalam hal ini mungkin tergambarkan bahwa di dalam masyarakat adat Tenganan Pegeringsingan ini tidak menunjukkan kesetaraan gender. Namun dalam hasil wawancara yang kami lakukan, itu masyarakat menjawab bahwa hak atas laki-laki dan perempuan, hak atas eh, hak yang dimiliki laki-laki dan perempuan di Tenganan Pegeringsingan adalah sama. Nah, hal ini kemudian semakin terlihat ketika masyarakat Tenganan Pegeringsingan itu memasuki masyarakat yang mengelola wisata. Dalam pengelolaan wisata, laki-laki dan perempuan memiliki hak sama. Oleh karena itu, berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan perempuan dalam pengelolaan adat, dalam pengelolaan pariwisata biasanya dalam bentuk pembuatan tenun sebagai oleh-oleh pariwisata. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, yaitu eh, perempuan membuat tenun, sementara lelaki di dalam pengelolaan adat, selain dalam pengelolaan secara administrasi, juga ada yang kemudian membuat oleh-oleh seperti tulisan pada daun lontar, pada lembaran-lembaran lontar seperti yang ada di gambar. Oleh karena itu, tidak hanya itu, dalam kegiatan pengelolaan pariwisata, laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama, yaitu dalam pengelolaan pariwisata sebagai tour guide, eh, sebagai pelayan pariwisata, sebagai penerima tamu. Nah, itu semuanya dilakukan baik oleh laki-laki atau perempuan yang ada di Tenganan Pegeringsingan. Anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan di Tenganan Pegeringsingan. Baik, saya lanjut tentang proporsi perempuan dalam parlemen dan manajerial. Dalam kasus ini, posisi perempuan dalam parlemen dan manajerial akan dibahas pada cakupan desa karena memang studi kasusnya ada pada desa. Namun berdasarkan data
data Provinsi Bali ditunjukkan bahwa pada tahun 2018 menuju tahun 2019 keterwakilan perempuan dalam legislatif mengalami peningkatan. Yang mana pada tahun 2018 itu hanya 9,09%, pada tahun 2019 sampai tahun 2022 bahkan tahun 2023 keterwakilan perempuan di legislatif sebesar 16,36%. Hal ini merupakan menunjukkan bahwa partisipasi kemudian kesetaraan gender dalam masyarakat Bali secara umum itu memiliki atau menunjukkan peningkatan, menunjukkan peningkatan. Meskipun target ini masih terlalu kecil untuk dikatakan sesuai dengan indikator pencapaian tujuan Sustainable Development Goals, karena pencapaian tujuan kesetaraan gender berkaitan dengan keterwakilan perempuan di legislatif itu targetnya adalah kurang lebih 30%. Nah, ini masih separuhnya dari 30%. Nah, dalam tingkatan desa adat dan legislatif adat, pimpinan adat atau kliang adat merupakan pasangan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, eh, setiap apa ya, istilahnya perbandingan antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan manajerial adat dan legislatif adat itu adalah 50%. Mungkin tugas dan kewajiban laki-laki dan perempuan di dalam pengelolaan manajerial adat memang berbeda. Namun dalam jumlah secara kuantitatif, jumlah kliang adat atau pimpinan adat karena mereka dihitung secara berpasangan, maka jumlahnya adalah 50%. Baik, 50% laki-laki, 50% perempuan. Nah, jumlah dari kliang adat di Desa Tenganan Pegeringsingan ini kurang lebih adalah 15 orang pasang. 15 pasang kliang adat. Jadi ada 15 perempuan dan 15 laki-laki. Tidak hanya itu, berkaitan dengan kegiatan manajerial, perempuan juga para ibu-ibu atau perempuan di Tenganan Pegeringsingan memiliki organisasi dan kegiatan-kegiatan yang menunjang menunjang kemandirian perempuan dalam pengelolaan dirinya. Nah, hal ini karena juga perempuan di dalam Tenganan Pegeringsingan memiliki hak dalam pengelolaan pariwisata. Selanjutnya adalah akses setara dalam informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa akses kesehatan di Tenganan Pegeringsingan sangatlah mudah. Hal ini disampaikan oleh perempuan yang ada di Tenganan Pegeringsingan yang mana menyebutkan bahwa setiap masyarakat adat Tenganan Pegeringsingan memiliki hak atas Kartu Indonesia Sehat atau KIS, yang mana perolehan Kartu Indonesia Sehat ini sangat mudah didapatkan melalui penyampaian permintaan Kartu Indonesia Sehat kepada kepala desa adat. Hal ini juga menunjukkan bahwa di Tenganan Pegeringsingan tidak ada diskriminasi terhadap laki-laki ataupun perempuan berkaitan dengan akses kesehatan. Nah, berkaitan juga dengan akses kesehatan, informasi tentang akses kesehatan sangat mudah didapatkan oleh masyarakat Tenganan Pegeringsingan. Hal ini dikarenakan jarak antara Tenganan Pegeringsingan menuju Puskesmas Manggis II, yang mana ini merupakan puskesmas perwakilan dari Kecamatan Manggis, itu hanya 3 menit. 3 menit atau 1,2
2 kilometer dari pusat Desa Tenganan Pegeringsingan. Nah, informasi tentang tentang Puskesmas Manggis 2 ini sudah tersebar secara luas melalui website. Berdasarkan yang saya temukan tentang Puskesmas Manggis 2, Puskesmas Manggis 2 memiliki jam pelayanan pada Senin sampai Kamis itu pukul 08.00 sampai 13.30 waktu Indonesia Tengah. Sementara hari Jumat pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Tengah dan Sabtu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu di Puskesmas Manggis 2 juga memiliki instalasi gawat darurat yang mana itu beroperasi selama 24 jam. Tidak hanya itu, dalam hal kesehatan, Puskesmas Manggis 2 juga mendukung dengan jumlah tenaga kesehatannya. Berdasarkan data yang ada di website Puskesmas Manggis 2, ditunjukkan bahwa di Puskesmas Manggis 2 terdapat dokter umum sebanyak 3 orang, dokter gigi sebanyak 1 orang, perawat sebanyak 10 orang, perawat gigi 1 orang, bidan 7 orang, dan bidan desa 7 orang, apoteker 1 orang, dan asisten apoteker 1 orang. Tidak hanya itu, di Puskesmas Manggis 2 juga terdapat sanitaria sebanyak 3 orang, bagian gizi sebanyak 2 orang, bagian analisis kesehatan 1 orang, tenaga non kesehatan 13 orang. Jumlah ini terhitung cukup besar melihat masyarakat Kecamatan Manggis yang tidak terlalu besar karena memang sebagian wilayah dari Kecamatan Manggis merupakan pegunungan. Oleh karena itu, melihat jarak akses dari Tenganan Pegeringsingan menuju Puskesmas Manggis 2 ini menunjukkan bahwa akses informasi tentang kesehatan baik untuk laki-laki dan perempuan itu sangat mudah. Selain itu, adanya bidan desa sebanyak 6 orang dan bidan sebanyak 7 orang ini menunjukkan bahwa informasi tentang kesehatan reproduksi di Kecamatan Manggis itu juga mudah diakses. Tidak hanya itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa masyarakat Tenganan Pegeringsingan tidak lagi menggunakan obat-obatan tradisional secara berlebihan. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa ketika orang Tenganan Pegeringsingan sakit, langsung ke dokter. Nah, langsung ke dokter, tidak lagi ke pengobatan tradisional. Oleh karena itu, hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat kemudahan akses kesehatan eh, terhadap eh, akses kesehatan untuk masyarakat Tenganan Pegeringsingan. Data selanjutnya adalah berkenaan dengan hak akses atas tanah. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa hak akses atas tanah pertanian pada masyarakat Tenganan Pegeringsingan dimiliki oleh setiap insan, setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan yang ada di Tenganan Pegeringsingan. Oleh karena itu, melihat ketercapaian indikator-indikator dalam pemberdayaan perempuan, hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Tenganan Pegeringsingan sudah mengimplementasikan kesetaraan gender dalam kehidupannya. Dan tidak hanya itu, melalui program-program, melalui bentuk-bentuk pelayanan yang disediakan, kemudian aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat Tenganan Pegeringsingan menunjukkan bahwa perempuan di Tenganan Pegeringsingan sudah terberdaya, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.